Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang usia anak atau perkawinan anak ini, kalau dilihat ya, dipertimbangkan plus minusnya, tentu lebih banyak madorotnya. Karena anak ya, jangan sampai anak punya anak gitu kan. Kalau nikah kan pasti dia punya anak. Lah, apa kemadorotannya? Kita bisa melihat dari sisi tujuan syariah atau maqasidut tasyri'. Tujuan syariah apa? Tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya adalah menghindari kemadorotan. Ini melandaskan kepada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad untuk apa? Kecuali untuk membawa rahmah, membawa kebaikan, membawa keselamatan, kemaslahatan bagi seluruh alam. Nah, dari maqasidut tasyri' itulah maka dikembangkan ada 5 hal yang harus dilindungi. Pertama adalah hifdzuddin, ya. Agama itu harus dilindungi. Maka kalau perkawinan ini kan harus dilandasi pada pilar spiritualitas, ya. Keberagamaannya itu dia harus sudah kuat, keberagamaannya harus sudah matang. Apalagi kalau dari psikologi agama, kedewasaan keberagamaan itu menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat baru dicapai usia 25 tahun. Nah, ini kan malah lebih, ya. Hifdzuddin. Maka perkawinan anak-anak ini, keberagamaan itu tidak terlindungi. Paling tidak anak yang masih anak-anak ini keberagamaannya adalah belum matang. Sehingga bagaimana dia kedekatannya dengan Allah, tentang pemahamannya, keibadah, tentang keimanannya, kemudian nanti pendidikan akhlaknya kepada anak-anak ini adalah diperlukan penguatan. Karena itulah maka perlu kedewasaan. Yang kedua, hifdzun nasl, ya, perlindungan keluarga. Bagaimana mungkin masih anak-anak menikah, ya? Jelas hak-hak keluarga itu akan bisa terabaikan, ya, hak keluarga akan bisa terabaikan. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang faktor penyebab terjadinya perkawinan anak adalah karena KTD, kehamilan yang tidak dikehendaki, karena pergaulan yang bebas tidak terkontrol, KTD, sehingga apa? Mau tidak mau mengajukan dispensasi nikah. Nah, dalam hal ini keluarga itu tidak terlindungi. Kemudian yang ketiga, hifdzul fikr, yaitu hifdzul akal, melindungi akal. Jelas perkawinan anak itu belum selesai sekolah, dan hak anak itu adalah mendapatkan pendidikan. Di Indonesia itu kan sudah ada wajib belajar 9 tahun, ya. Maka anak itu ya harus selesai sekolah. Maka pendidikan dia akan putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, ya masa sekarang, maka masa depannya itu juga akan kurang baik. Yang keempat apa? Yaitu hifdzul mal, ya, yaitu perlindungan harta. Jelas anak-anak itu masih belum mandiri, ya. Anak-anak itu belum mandiri, sehingga secara ekonomis, ya, maka dia akan tergantung pada yang lain, sehingga nanti kemiskinan, ya, kalau toh bekerja karena tidak punya keterampilan juga akan mendapatkan pendapatan yang di bawah rata-rata. Yang terakhir adalah hifdzun nafas, ya, perlindungan jiwa. Kalau nikah masih anak kemudian dia hamil, maka ini akan mengalami banyak risiko kesehatan reproduksi bagi ibu hamil yang masih anak-anak. Belum lagi kalau nanti melahirkan, kesehatan reproduksinya, rahimnya belum siap untuk dihamili, belum siap untuk melahirkan anak, maka ini adalah hal-hal yang akan menjadi madorot atau faktor-faktor negatif, ya, faktor-faktor yang harus dihindari di dalam karena adanya perkawinan anak. Demikian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.